Distilasi. Distilasi didasarkan pada pembuatan uap dengan mendidihkan campuran zat cair yang akan dipisahkan dan mengembunkan kondensasi kembali menjadi cair dan kemudian ditampung dalam suatu bejana penerima. Melalui proses distilasi kukus, inilah minyak atsiri yang terkandung di dalam cengkeh dapat diambil. Alat dan bahan penyulingan pembuatan minyak atsiri dari cengkeh. Nah, alatnya yang pertama yaitu seperangkat alat destilasi sta 1 buah, gelas kimia 2 buah, gelas ukur 1 buah, pipet 1 buah, ember 1 buah, klem 2 buah, statis 2 buah, Erlenmeyer 1 buah, timbangan 1 buah, aluminium foil secukupnya, selang 2 buah, heating mantel 1 buah, serbet 1 buah, tisu secukupnya, dan pompa 1 buah. Bahan: 1 cengkeh 500 gram, 2 aquades 400 ml, 3 air secukupnya, 4 N-heksan secukupnya, 5 klorofrom secukupnya, 6 anisaldehid asam sulfat secukupnya, 7 silika gel 1 buah, 8 vaselin secukupnya. Pada isolasi, minyak atsiri cengkeh ini dilakukan dengan metode destilasi sta dengan prinsip berdasarkan perbedaan titik didih suatu zat. Komponen dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan yang mempunyai titik didih lebih tinggi akan tertampung di labu distilasi. Saat pemanasan, uap yang dihasilkan akan mengalir pada pipa kondensor untuk didinginkan kembali, sehingga uap air akan diubah kembali menjadi cair. Nah, selanjutnya keuntungan. Keuntungan destilasi style ini adalah 1. Alat sederhana dan mudah diperoleh. 2. Mudah dilakukan. 3. Kualitas minyak atsiri yang dihasilkan baik, asal diperhatikan suhunya jangan terlalu tinggi. 4. Lebih cepat didapatkan hasil karena dibantu dengan proses pemanasan. 5. Hasil volume minyak atsiri dapat langsung diukur. 6. Pelarut dapat ditambahkan sehingga mencegah habisnya pelarut. Berikutnya adalah kerugian. Kerugian teknik destilasi stal. Yang pertama, tidak semua bahan dapat dilakukan dengan teknik ini, terutama bahan yang larut dalam air, bahan yang tidak panas atau termolabil, dan bahan yang mudah hangus. Yang kedua, adanya air sering terjadi hidrolisa. Yang terakhir atau yang ketiga adalah waktu penyulingan lama. Cengkeh memiliki bau yang khas berasal dari minyak atsiri yang terdapat pada bunga 10-20%, tangkai 5-10%, dan daun 1-4%. Komponen terbesar yang terdapat dalam minyak atsiri cengkeh adalah eugenol sebesar 70-80%. Metode destilasi stal ini merupakan teknik penyulingan satu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur hingga membentuk dua fase, yaitu dua lapisan. Nah, selanjutnya proses ini dilakukan dengan bantuan air maupun uap air. Destilasi setelah termasuk dalam teknik hidrodestilasi dengan metode destilasi air. Hidrodestilasi memiliki 3 jenis metode berdasarkan cara penanganan bahan yang diproses, yaitu destilasi air, destilasi uap, dan air serta destilasi uap langsung. Minyak atsiri yang berasal dari cengkeh akan menguap bersama air selama proses pemanasan. Uap tersebut kemudian melewati kondensor
Fungsi kondensor adalah sebagai pendingin uap, sehingga uap yang melewati kondensor akan berubah wujud menjadi cair kembali atau mengembun. Proses pendinginan ini terjadi karena di dalam kondensor dialiri air, di mana air ini dilewatkan dari bagian bawah kemudian dibuang di bagian atas. Hal ini dimaksudkan jika air dimasukkan di bagian atas, maka akan terjadi pertemuan suhu panas dari uap dengan suhu dingin dari air, sehingga berisiko alat akan pecah. Uap yang telah melewati kondensor dan mengalami perubahan fase menjadi cairan, ini biasa disebut dengan destilat dan akan ditampung pada Erlenmeyer. Prinsip kerja dari alat destilasi adalah menguapkan air yang ada di dalam tangki destilasi menjadi steam. Lalu steam melewati tumpukan daun dan membawa minyak atsiri yang terdapat dalam daun. Steam yang membawa minyak atsiri kemudian didinginkan. Proses pendinginan berlangsung dalam kondensor. Steam melewati pipa spiral di dalam kondensor dan pada bagian luar pipa spiral didinginkan menggunakan air pendingin dari bak penampung air pendingin. Steam yang sudah keluar didinginkan berubah menjadi kondensat.